warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raline Siti Karyawati, SMA Negeri Cigombong, Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan membahas tentang materi ekosistem di kelas 10. Baik, anak-anak, kita akan lanjutkan. Komponen ekosistem dan interaksinya. Ini ada kata kunci ekosistem, abiotik, biotik, herbivor, karnivor, dan simbiotik. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah kita didik dapat menganalisis peranan komponen-komponen ekosistem dalam keadaan energi dan daur biokimia. Yang kedua, kita didik dapat menjelaskan interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik lainnya dalam ekosistem. Tujuan yang ketiga, kita dapat membedakan tipe piramida ekologi. Baik, kita teruskan. Untuk tujuan yang pertama itu adalah komponen ekosistem, anak-anak, di mana semua ekosistem, baik daratan maupun ekosistem perairan, tersusun dari komponen-komponen ekosistem. Komponen ekosistem tersebut dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik adalah komponen fisik kimia yang terdapat dalam suatu ekosistem sebagai medium atau substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Yuk kita lihat apa saja nih komponen abiotik. Yang pertama adalah udara. Udara merupakan sekumpulan gas pembentuk lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi, anak-anak. Nah, di mana berfungsi untuk menunjang kehidupan penghuni ekosistem. Komposisi udara ini didominasi oleh nitrogen sebanyak 78%, oksigen, karbon dioksida, dan gas lainnya. Lalu air, yang kedua adalah air, di mana air ini mengandung banyak unsur dan atau senyawa kimia dalam jumlah yang bervariasi seperti natrium, kalsium, amonium, nitrit, nitrat, dan fosfor. Dan faktanya, komposisi air tawar di mana terdiri dari mata air sungai, danau, dan air tanah di bumi hanya 0,75% anak-anak. Sisanya 2% gunung es di kedua kutub bumi, yaitu kutub selatan dan kutub utara, serta 97% air laut. Lalu yang ketiga, komponen abiotik yang ketiga adalah tanah. Nah, tanah ini terbentuk karena proses destruktif, yaitu adanya pelapukan bebatuan dan pembusukan senyawa organik dan sintesis pembentukan mineral. Komponennya di sini ya ada bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Lalu yang keempat, komponen abiotik adalah garam mineral. Nah, tumbuhan di sini akan menyerap garam-garam mineral dari tanah untuk pertumbuhannya. Hewan dan manusia juga memerlukan garam mineral, anak-anak, untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuhnya. Lalu yang kelima adalah sinar matahari. Nah, sinar matahari ini merupakan sumber energi bagi seluruh kehidupan di bumi. Di mana untuk produsen yang berhijau daun atau berklorofil atau tumbuhan ini digunakan untuk fotosintesis. Di mana fotosintesis ini menghasilkan karbohidrat, ya, makanan yang digunakan untuk sebagai menghasilkan energi potensial. Di mana energi potensial ini lalu akan mengalirkan menjadi energi kinetik, di mana tumbuhan ini akan dikonsumsi oleh hewan dan manusia. Maka di sini terjadi transformasi energi pada ekosistem. Lalu yang keenam adalah suhu. Nah, suhu adalah derajat energi panas yang berasal dari radiasi sinar, terutama bersumber dari sinar matahari. Suhu udara bergantung pada letak garis lintang dan ketinggian tempat. Suhu merupakan faktor pembatas bagi kehidupan dan mempengaruhi keanekaragaman hayati di suatu ekosistem. Lalu komponen abiotik yang ketujuh adalah kelembaban. Kelembaban di satu ekosistem dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari, angin, dan curah hujan. Sangat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Daerah dengan kelembaban berbeda akan menghasilkan ekosistem dengan komposisi tumbuhan berbeda. Lalu yang ke-8 adalah derajat keasaman atau pH. Keadaan pH tanah berpengaruh pada kehidupan tumbuhan. Nah, pH normalnya di sini 5,8 sampai 7,2. Lalu yang ke-9 adalah topografi. Pasti topografi itu adalah keadaan naik turun
atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Topografi mempengaruhi keadaan iklim yang menyangkut suhu dan kelembaban. Oke, tadi sudah komponen abiotik ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen biotik. Apa tuh komponen biotik? Yaitu seluruh makhluk hidup di bumi. Nah, di sini antara lain bakteri, jamur, serangga, lumut, tumbuhan paku, tumbuhan tingkat tinggi, hewan invertebrata, dan hewan vertebrata, termasuk juga manusia. Ya. Nah, di sini bagi menjadi yang pertama ada autotrof, di mana organisme uniseluler ataupun multiseluler yang memiliki klorofil sehingga dapat melakukan proses fotosintesis seperti fitoplankton, ganggang, tumbuhan laut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Dari hasil fotosintesis dihasilkan karbohidrat dan oksigen anak-anak. Nah, organisme autotrof merupakan produsen utama dalam ekosistem. Lalu yang kedua adalah heterotrof ya. Di sini komponen biotik yang kedua adalah heterotrof, di mana organisme yang dalam hidupnya selalu memanfaatkan bahan organik yang disediakan organisme lain sebagai bahan makanannya. Terdiri dari herbivor, karnivor yang memakan herbivor, lalu karnivor yang memakan omnivor yang lain, lalu dekomposer. Nah, dekomposer ini ada bakteri dan jamur. Lalu detritivor ini ada cacing tanah, ada rayap, ada hewan kaki seribu, ya banyak tuh. Lalu kita lihat nih, di sini ada siklus materi dan aliran energi. Di mana di sini anak-anak matahari merupakan sumber energi yang utama, dimanfaatkan oleh produsen tumbuhan berklorofil untuk menghasilkan makanan dengan cara fotosintesis. Nah, produsen ini akan dikonsumsi oleh konsumen yang pertama yaitu herbivor, hewan pemakan tumbuhan. Tapi di sini juga manusia bisa ya, karena manusia itu adalah pemakan produsen juga, tumbuhan juga. Lalu konsumen yang satu ini akan dimangsa oleh konsumen yang kedua atau dikonsumsi oleh konsumen yang kedua, di mana terjadi aliran energi ya dari matahari tumbuhan ke konsumen 1 ke konsumen 2. Demikian juga dengan konsumen 3. Nah, konsumen 3 ini akan mengkonsumsi atau memangsa karnivora yang kecil. Terjadi juga aliran energi dari konsumen 2 ke konsumen 3. Nah, anak-anak, di sini ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Ini akan mengalami kematian, di mana nantinya tumbuhan dan hewan ini akan menjadi sampah organik, ya, akan menjadi sampah organik anak-anak. Nah, di dalam tanah itu mengalami pembusukan oleh yang namanya mikroba, ya, yang namanya mikroba. Jadi tanahnya menjadi humus. Wah, luar biasa nih anak-anak ya. Di dalam tanah itu terdapatnya bahan-bahan mineral yang terjadi mineralisasi oleh mikroba. Nah, bahan-bahan mineral ini tadi yang dari hasil sampah organik ini dimanfaatkan kembali anak-anak oleh produsen atau tumbuhan berklorofil dan demikian siklusnya ya, siklus materinya. Dan juga situ ada aliran energinya. Lalu selanjutnya, nah tadi kita sudah membahas tentang ekosistem dan interaksinya, komponen dan interaksinya. Sekarang kita masuk ke tipe-tipe ekosistem. Baik anak-anak, di sini ada ekosistem perairan atau akuatik, di mana ada ekosistem air tawar dan air laut. Lalu ekosistem darat, di sini ada bioma gurun. Bioma gurun di sini juga terlihat tidak ada tumbuhan ya, tumbuhannya mungkin tanaman kaktus ya yang kalian lihat. Lalu hewannya pun di sini ada hewan unta ya, yang dapat hidup di daerah gurun. Lalu padang rumput, nah di mana padang rumput ini juga banyak sekali flora dan faunanya. Lalu bioma hutan gugur, ya hutan gugur juga di sini hanya tanaman-tanaman tertentu yang dapat berkembang atau yang dapat berkembang biak ataupun berbanyak diri dengan adanya tanaman-tanaman khusus ya yang dapat hidup di daerah bioma hutan gugur. Lalu hutan-hutan tropis. Nah, hutan-hutan tropis ini merupakan hutan yang paling kaya, di mana di sini
banyak sekali tumbuhan dari tanaman perdu sampai tumbuhan tingkat tinggi. Ada semua, demikian juga dengan faunanya. Luar biasa ya untuk hutan hujan tropis. Indonesia merupakan hutan hujan tropis ekosistem daratnya. Lalu bioma taiga. Nah, bioma taiga ini banyak tanaman pinus. Lalu bioma tundra. Tundra ini tanamannya banyak tanaman perdu, kecil-kecil ya. Lalu ekosistem buatan di mana di sini ada bendungan, hutan tanaman industri dan juga agroekosistem. Kita lanjutkan, yang tujuan yang kedua adalah interaksi antar komponen ekosistem. Apa sih interaksi itu? Maksudnya sini adalah dalam satu ekosistem terjadi interaksi antara satu komponen biotik dan komponen biotik lainnya, serta antara komponen biotik dan komponen abiotik. Bentuk interaksi antar komponen biotik dapat terjadi antara spesies yang sama ataupun spesies yang berbeda. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik mengakibatkan aliran energi dan daur biokimia. Nah, aliran energi yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu ya. Kita lanjut. Di sini ada interaksi antar spesies. Yang pertama adalah netralisasi. Gimana nih netralisasi? Yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi atau perkumpulan. Tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan. Biasanya terjadi antara spesies dengan kebutuhan yang berbeda, seperti kucing dan sapi. Jadi ya masing-masing gitu netral ya, karena sapi pemakan rumput atau herbivor ya. Dan kucing ini juga termasuk karnivor. Lalu kompetisi persaingan, yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi karena kebutuhannya sama ya, terjadi kompetisi. Nah, di sini kompetisi interspesifik berarti ini terjadi pada spesies yang sama, sedangkan kompetisi interspesifik persaingannya terjadi pada spesies yang berbeda. Lalu interaksi antar spesies yang ketiga adalah komensalisme. Komensalisme ini interaksi dua spesies atau lebih yang salah satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak lain tidak merasa dirugikan. Nah, di sini ada penyu dan ikan ya. Ikan ini tidak terjadi interaksi kedua spesies, tapi yang paling diuntungkannya adalah ikan-ikan ya, karena adanya serpihan-serpihan dari penyu tersebut sehingga menjadi makanannya. Dan penyu tidak bisa terganggu seperti itu. Lalu di sini ada lagi amensalisme. Nah, amensalisme ini adalah interaksi dua spesies atau lebih yang salah satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak lain tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi, tidak dirugikan maupun diuntungkan. Nah, di sini ada fenomena alenopati, adalah suatu ketika di mana organisme itu menghasilkan zat kimia yang mempengaruhi pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan reproduksi organisme lain di sekitar. Nah, di sini contohnya adalah pohon kenari dengan tumbuhan yang ada di sekitarnya, ya. Jadi amensalisme. Selanjutkan, yang kelima di sini ada parasitisme. Ada paling kalau ya sering banget nih mendengar kata parasit ya. Parasit itu dia ada salah satu pihak yang dirugikan, gitu ya, satu menguntungkan yang satu dirugikan. Di sini ada gambarnya adalah nyamuk sedang menghisap tangan manusia ya, kulit manusia nih, mana nanti nyamuk ini kenyang nih mendapatkan darah dari kita, dari manusia atau hewan ya, anak-anak. Sedangkan hewan matinya merasa dirugikan. Lalu yang keenam adalah predasi, pemangsaan ya, pemangsaan. Nah, di sini adalah interaksi makan-memakan antar organisme. Pada umumnya tubuh predator berukuran lebih besar daripada tubuh mangsanya. Nah, di sini populasi pemangsa ditentukan oleh ketersediaan mangsa. Sebaliknya, mangsa ditentukan oleh besar kecilnya populasi predator. Nah, kita lihat di sini ular ya sedang memangsa tikus. Nah, seperti itu. Lalu yang ketujuh, ini ada interaksi dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan, tetapi yang terjadi tidak merupakan keharusan. Contohnya kerbau nih, kerbau dengan burung jalak ya.
di mana serua ini kutu-kutunya akan dimakan tuh oleh burung jalak, jadi burung jalak kenyang. Gitu ya, karena kutu-kutu dari serua tersebut jadi hilang. Jadi saling menguntungkan, tapi tidak merupakan keharusan. Oke, yang kedelapan adalah mutualisme. Ini paling sering kita dengar ya, maksudnya interaksi dua spesies yang lebih yang masing-masing memperoleh keuntungan dan saling membutuhkan, sehingga transaksi ini tersebut merupakan keharusan. Jadi bunga butuh lebah, lebah juga butuh bunga untuk diambil madunya, ya kan? Bunga itu juga butuh lebah untuk perkembangbiakannya, ya, melalui hewan membiakannya atau menyebarkan serbuk sarinya. Disebut di sini juga ada bunga dengan kupu-kupu. Nah, seperti itu anak-anak. Ini adalah interaksi antar spesies. Oke, yang ketiga adalah anak-anak kita mempelajari tentang piramida ekologi. Nah, piramida ekologi adalah susunan tingkat trofik, tingkat nutrisi atau tingkat energi secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Berfungsi menunjukkan perbandingan di antara tingkatan tropik yang satu dengan tingkatan tropik lainnya pada suatu ekosistem. Dapat dibedakan menjadi piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Piramida jumlah yang menunjukkan jumlah organisme pada tiap tingkatan tropik. Piramida jumlah disusun berdasarkan jumlah organismenya, bukan pada ukuran tubuh organismenya. Di sini produsen ini lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan konsumen tingkat 2 dan lebih banyak juga dibandingkan dengan konsumen tingkat 3. Demikian untuk piramida jumlah. Lalu piramida biomasa. Piramida biasanya menggambarkan berat atau masa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofik pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Nah, lalu ini contohnya ada di laut dan ada juga di sawahan ya, anak-anak. Lalu piramida energi ya menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkatan tropik. Jumlah energi pada setiap tingkatan tropik ke arah puncak piramida semakin kecil. Jadi energi paling besar adanya di produsen. Lalu terjadi transfer energi ke konsumen yang pertama, terjadi lagi transfer energi ke yang kedua, terjadi lagi transfer energi ke konsumen yang ketiga. Jadi semakin ke atas semakin mengecil. Nah, itulah baik anak-anak ya, materi ekosistem kali ini dari mulai komponen abiotik, lalu interaksi antar komponen, tipe-tipe ekosistem, dan piramida. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.